welcome back to my channel. Dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas Percy Jackson and the Olympians Season 1 Episode 3. Film dimulai Percy berada di sebuah kabin dan mendapatkan arahan dari Oracle. Hi, I'm Percy. Berpindah ke Mr. Brunner yang mengumpulkan anak-anak yang terpilih sebagai pembantu Percy atau partner untuk menjalankan misinya. Di sini Percy diberikan pilihan untuk memilih dua kandidat untuk menemaninya menyelesaikan misi. Di sini Percy memilih Annabeth sebagai partner misinya karena Annabeth lah yang membantu Percy mendapatkan klaim dari dewa di episode sebelumnya. Scene pun berpindah, Percy pun mendatangi Grover yang sedang membersihkan kotoran Pegasus. Di sini Percy meminta kepada Grover untuk menjadi partner keduanya untuk menjalankan misi. Di sini Percy seperti hati-hati dalam memilih partner. Terlebih lagi, Oracle yang menyebutkan bahwa akan ada teman Percy yang akan mengkhianatinya. You shall be betrayed by the... Dan tentu saja Grover adalah menjadi pilihan yang terbaik untuk menemaninya. Percy pun menyiapkan perbekalan untuk misinya. Luke menghampiri Percy dan memberikan sebuah sepatu terbang, memberikan sepatu terbang hadiah dari ayahnya untuk perbekalan misi Percy. Maya. Film pun berpindah ke Percy dan Grover yang mendatangi pohon Thalia, anak dari Dewa Zeus yang dirubah menjadi pohon demi menyelamatkannya. Maksudnya demi menyelamatkan Thalia tersebut, guys. Annabeth pun datang dan menjelaskan jika Thalia adalah demigod yang paling berani. Seusai pembicaraan, mereka bertiga pun memulai perjalanan. In broken empires. Mereka bertiga pun sampai ke kota dan melanjutkan perjalanan menggunakan bus. Thank you for clearing that up. Bus pun berhenti di rest area dan Annabeth pun memutuskan untuk membeli persediaan makanan. Di sini Annabeth melarang Percy untuk keluar bus karena para monster akan lebih mudah mencium keberadaan Percy. Sementara di dalam bus, Percy akan tersamarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Annabeth pun membeli persediaan makanan dan ternyata di dalam tempat tersebut ada seseorang yang Annabeth curigai sebagai monster. They're more common than you think. Sekembalinya ke bus dan ternyata orang tersebut mengikuti dan sudah ada di dalam bus. Not even death. Was I supposed to? Oh no. Orang tersebut pun berubah menjadi monster dan akan menghampiri mereka, namun Percy dan Grover memaksa keluar bus dan berhasil menjatuhkan kaca bus sehingga sopir bus menyuruh semua orang untuk keluar bus. Monster pun terhalang oleh orang-orang yang akan keluar bus, dan ketika Percy dan Grover akan keluar bus, satu monster yang lain muncul dan langsung menabrak memasuki bus, namun Annabeth mampu membinasakannya. You're gonna find a phone. What do we need a phone for? Perjalanan pun dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri hutan. Di tengah perjalanan mereka pun menemukan patung batu dan mereka pun terkejut menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketika mereka akan kembali, monster sebelumnya pun datang menghadang seketika menghentikan langkah mereka. Ketika monster tersebut ingin menyerang, entah mengapa monster tersebut seperti ketakutan atau menutupi wajahnya, seperti takut akan terjadi sesuatu. Di sini datanglah satu perempuan dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah Medusa, dan itu menjelaskan mengapa di sana terdapat banyak patung batu. I'm Medusa. Medusa pun mengajak mereka untuk masuk ke rumahnya. Percy pun memutuskan untuk masuk ke kediaman Medusa dan mempercayainya, walaupun Grover dan Annabeth terlihat tidak mempercayainya. You must be hungry. I left snacks on the table. Setibanya di dalam, Percy pun dipersilahkan makan dan Percy pun makan bersama Grover. So you're not a monster. What are you then? Percy bertanya Medusa itu apa. Di sini Medusa menjelaskan mengapa ia seperti itu kepada mereka bertiga. Di akhir ceritanya, Medusa pun meminta bantuan kepada Percy di dapur. Would you give me a hand in the kitchen?
I think lunch is ready. Setibanya di dapur, Medusa pun memprovokasi Percy perihal partnernya yang akan mengkhianatinya. Dan pertanyaan pun berganti mengenai ibu Percy. Selesai perbincangan, ketika Medusa menoleh, Percy pun sudah tidak ada. Mereka pun bertiga bersembunyi di ruangan bawah, dan Grover bersiap dengan sepatu yang diberikan oleh Luke pada Percy sebelumnya. Di ruangan bawah mereka menunggu, dan mendadak api pun menyala di tepian tangga, dan menyalakan seluruh penerangan yang tersedia di ruangan bawah, dan menerangi seisi ruangan. Di sini pun terlihat begitu luas dan banyaknya korban dari Medusa. Terdengar Medusa menuruni tangga, mereka bertiga pun mencari tempat lain untuk membuat rencana. Di saat Grover memberikan rencana, Grover pun terbang tak terkendali, menyisakan Percy dan Annabeth yang memaksa mereka membuat rencana baru. Di saat Percy bersembunyi, Medusa pun memprovokasinya. Medusa pun menyadari tempat persembunyiannya. Percy pun bersiap dengan pedangnya. Di saat mereka berhadapan, dengan keadaan Percy menutup matanya, Grover pun datang terbang dan menjadi pengalih perhatian. Saat Medusa menoleh, Annabeth pun muncul dan memakaikan topinya yang mampu untuk menghilangkan wujud pada Medusa. Annabeth pun memberikan aba-aba kepada Percy untuk menyerang. Dengan tangan Annabeth yang menunjuk lokasi Medusa, Percy pun menyerang dan mengenai Medusa, seketika merobohkannya, memisahkan kepala dari badan Medusa. Percy pun mencari kepala Medusa, dan ia pun mendapatkannya, dan mengambil kepala Medusa. Percy membawa kepala Medusa keluar rumah, dan monster yang sendiri tadi menunggu Percy dan kawan-kawan akan menyerang Percy. Percy pun membuka topi, dan seketika itu membuat monster yang akan menyerang berubah menjadi batu. Scene pun berpindah ke Grover di ruangan bawah yang menemukan pamannya yang sudah menjadi batu. Di sini terlihat sekali jika Grover sedih atas apa yang terjadi pada pamannya. Mereka pun terlibat percakapan atau berdiskusi tentang mau dikemanakan atau mau diapakan kepala Medusa tersebut. Percy menyarankan memakaikan topi penghilang milik Annabeth dan menguburnya agar tetap aman. Di saat Percy akan pergi, Annabeth pun menahannya. Annabeth bertanya tentang misi sebenarnya kepada Percy, dan itu membuat mereka bersitegang dalam percakapan. Grover pun menghentikan percakapan mereka dan menanyakan ketakutan apa yang ada pada Percy. Percy pun menjelaskan jika Oracle sebelumnya memberitahu perihal teman yang akan mengkhianatinya, dan itu akan menggagalkan misinya untuk menyelamatkan ibunya. Di akhir percakapan, Percy pun memutuskan untuk mengirimkan kepala Medusa ke Olympus. Di sini, Annabeth dan Grover menolak, namun Percy tetap mengirimnya dan memberikan kembali topi Annabeth. Percy, you can't ship Medusa's head to Olympus. This way. Part of your mom still. Terakhir, scene pun berpindah ke seseorang yang membawa paket atau kurir yang membawa paket Percy untuk dikirimkan ke Olympus. Percy Jackson and the Olympians episode 3 pun selesai.